Perginya ringan sekali. Rupanya bukan cuma cari udara segar, mau muter-muter juga. Anak siapa ini? Pergi ringan ya. Kungfumu juga bagus, kalau gitu anak muda ini. Coba adu beberapa jurus sama si tua ini. Anak muda. Sudah lama aku tak pegang pedang. Enggak mau berantem sama kamu, mending berhenti aja. Masa iya? Kungfumu sangat tinggi, buatku ancaman. Tapi makin ancaman, biasanya aku makin penasaran. Muda tapi nekat. Tahu nggak, ada hal-hal yang jangan disentuh. Kamu tua, tapi rasa penasaranmu nggak kalah sama aku. Tenaga dalamnya sangat murni, dan jurus pedangnya luar biasa, jarang ada di dunia. Bagus, dipuji anak muda, baru pertama kali. Gerakanmu begitu tinggi, coba terima satu tebasan pedangku. Kamu muda, kungfunya tinggi. Datang ke Huashan ada maksud apa? Bukan mau berantem sama orang tua ini kan? Aku bilang ke si Guoya, ngantar makanan. Percaya nggak? Udah, nggak temenin main lagi, makanannya udah dingin. Gerakanmu sangat aneh. Kamu sebenarnya dari mana? Udah bilang tadi, aku ngantar makanan. Ling Huchong, kamu keluar. Saudara dong, kok kamu? Ai Shishu, dia teman cucu murid, pernah nyelamatin nyawaku. Kok kamu bisa kesini? Aku datang penuhi janji, nggak nyangka kamu beneran. Dikurung di si Guoya. Kalau gitu, aku bawa ayam gemuk sama arak enak buat kasih kamu. Nggak nyangka baru sampai sini, ketemu orang tua ini. Yang jago jurus pedang. Dia Tai Shishu loh. Chong beneran gitu? Gimana lagi? Makanannya udah kamu bikin dingin. Sebentar kamu nggak boleh makan. Saudara dong, jangan kurang ajar. Ai Shishu itu senior tinggi, aku nggak izin kamu ngomong gitu. Udahlah, kalau kenal yang nggak usah banyak omong. Chong kungfunya tinggi. Anak muda aku nggak selera, makanannya nggak bisa aku ikut. Kalian ngobrol. Aku istirahat dulu. Tai Shishu. Teman cucu murid, cuma bercanda. Jangan dipikirin ya. Tentu saja. Aku mau tidur. Pamanmu itu cukup menarik. Kamu masih berani bilang, tadi hampir saja kamu menyinggung beliau. Aku tidak takut padanya. Dia tidak bisa mengancamku. Kami sama-sama tidak takut. Ilmu bela dirimu benar setinggi itu? Sudahlah, jangan bahas ini.
Ayo minum dulu. Tunggu, aku tanya dulu. Di dalam gua ini, ada tempat duduk? Tempat tidur pun ada. Ayo pergi. Pemabuk. Dong Siong, ayo kita minum satu mangkuk. Saudara Dong, kenapa kamu? Apa aku ada salah? Kataku, pria itu bukan orang baik. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Bukankah kamu juga pria? Jangan alihkan topik, aku tanya kamu. Bukankah kamu sudah punya adik seperguruanmu? Kenapa masih menggoda biarawati kecil itu? Biarawati kecil? Tahukah kamu, dia hidup sangat menderita karena kamu. Kamu bilang adik seperguruan Yilin? Dia kenapa? Seperti diberimu ramuan bius, tidur tidak nyenyak. Makan pun tidak enak. Sekarang hanya memikirkanmu. Tidak mungkin, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Saudara Dong, aku bilang sekarang. Kenapa tiba-tiba peduli padanya? Waktu di Gun Yuan dulu. Kamu tidak peduli sama sekali, tahukah kamu? Setelah kamu pergi hari itu, kami hampir dibunuh orang-orang sekte Songshan. Karena aku adalah kakaknya. Kakak angkat. Saudara kandung sejati. Kami terpisah bertahun-tahun, baru bertemu baru-baru ini. Dia hidup sangat sulit. Aku banyak berhutang padanya, berharap dia hidup baik. Kamu mengerti? Mengerti. Saudara Dong, tapi ini lebih baik, kamu. Apa? Kamu, bantu jelaskan padanya, aku padanya. Tidak ada niat buruk sama sekali, aku tidak sengaja menolongnya. Hanya kebetulan sejalan saja. Aku tidak pernah berpikir membuatnya suka padaku, aku juga tidak mau terjadi hubungan apapun dengannya. Oke? Benarkah begitu? Benar? Kamu tidak percaya? Kami pria, mana ada yang tidak pelin-pelan? Perkataannya bisa dipercaya? Tidak percaya ya sudah, aku juga tidak berharap kamu percaya. Buat salah, nada bicara masih tinggi, kamu bilang apa? Aku buat salah apa? Atas dasar apa kamu bilang begitu padaku? Aku suka adik seperguruanku, tapi sekarang dia sudah punya adik Lin, aku bisa apa? Aku hanya bisa diam-diam menanggungnya. Sudah. Sekarang kau bilang padaku, adik Lin suka sama aku. Dia suka aku gimana? Dia suka aku. Aku harus suka dia. Kenapa urusanku sendiri? Harus diam-diam ditanggung. Urusan orang lain ada orang yang bantu. Kenapa adik seperguruanmu nggak suka kamu lagi? Sebenarnya Yilin bagus, menurutku kalian mending. Jangan lanjut, urusan perasaan gak bisa dipaksa. Apalagi diganti. Aku nggak sengaja mau bikin kamu kesal. Aku juga nggak tahu urusanmu, aku cuma mau adikku bisa lebih bahagia aja. Lupakan, gak ada hubungannya sama kamu. Ini masalahku sendiri. Gini aja, habis aku selesai menghadap tembok, aku temani kamu turun gunung. Jelasin ke Yilin, aku yakin dia seharusnya bukan orang yang gak masuk akal, kan? Terus kamu harus menghadap tembok berapa lama? Masih lama, guru menghukumku setahun menghadap tembok. Sekarang belum setengah tahun aja. Harus setahun? Nggak bisa. Sekarang aku bawa kamu pergi. Saudara Dong, aku tahu kungfumu hebat. Aku nggak bisa lawan, tapi kalau paksa bawa aku nggak akan turun gunung sama kamu. Urusan ini mana bisa kamu tentuin? Harus aku yang tentuin, aku nggak bisa langgar aturan sekte. Kalau saudara Dong benar-benar nggak peduli persahabatan, aku juga nggak ada yang bisa bilang. Aku nggak peduli, sekarang juga aku bawa kamu turun gunung. Jelasin ke Yilin. Oke, kalau saudara Dong maksa-paksa, Ling Huchong cuma bisa mati. Kamu, Ayo, lagian hidupku nggak berharga, kamu pilih sendiri. Mau nunggu aku selesai menghadap tembok? Atau mau bawa Ling Huchong dari dulu? Kamu pilih sendiri, ayo. Jangan main-main, Dong. Lihat, arah udah diminum, makanan udah dimakan. Kan hari udah sore, kamu juga harus pulang. Kalau lain kali mau datang lihat aku lagi, aku selalu welcome, oke? Saudara Dong, ngapain kamu tidur di tempat tidurku? aku nggak paksa kamu lagi. Sehari kamu nggak turun gunung. Aku tidur di sini sehari. Dong, kamu. Selama Ling Huchong nggak mau. Paman Dong, Fang Wei tidur. Aku kasih kamu pilihan. Mau izinkan aku tidur di sini? Atau kamu yang turun sendiri karena nggak tahan? Ngomong-ngomong,
Ranjang ini kecil banget. Kamu tidur di lantai aja. Ada apa, Dong? Kenapa kamu tidur di sampingku? Dua cowok tidur bareng, biasa aja lah. Kenapa sih? Kenapa? Aku nggak biasa tidur sama orang. Di sini cuma ada satu ranjang, di bawah dingin banget. Kamu tega nggak sih suruh aku tidur di bawah? Ngalah dikit lah. Kenapa? Nggak bisa ngalah. Aku tamu. Kamu suruh aku minggir? Tamu apa tamu? Kan kita saudara. Tidur, cepetan tidur. Aku mending mati kedinginan daripada tidur sama babi. Kamu bilang aku babi? Kamu sendiri yang bilang. Kamu. Mau gebuk ya? Kamu lawan aku menang gak? Makan dulu. Api ini kamu yang nyalain? Iya. Aku hina kamu. Kamu masih mau nyalain api buat aku? Gak bisa apa-apa. Siapa suruh kamu pernah selamatin nyawaku? Aku Ling Wuchang ini. Selalu jelas antara utang budi dan dendam. Mana tega aku biarin orang yang berjasa padaku. Mati kedinginan? Oke, aku latihan pedang dulu. Kamu bebas aja. Kenapa? Ada yang salah? Ilmu pedangmu ini luar biasa hebat. Tadi aku agak ngerti jalurnya. Gerakanmu tadi seperti ilmu pedang Hengxiang tapi bukan. Seperti ilmu pedang Huashan. Tapi di dalamnya ada campuran jurus pedang Songshan dan Taishan. Kalau keluarin jurus kayak gini, kayaknya nggak ada jurus yang pasti. Dong, mata kamu tajam banget. Tadi aku memang asal main, nggak ada jurus yang pasti. Tapi aku masih nggak bisa lepas dari beberapa bentuk pedang yang udah baku. Jalur pedangmu ini aku memang nggak terlalu kenal, tapi dari kehebatannya bisa ditebak. Musuh makin kuat, pedang makin kuat. Kalau musuh ilmu bela dirinya nggak tinggi, maka inti ilmu pedangmu ini nggak bisa dipakai sepenuhnya. Kalau musuh ilmu bela dirinya tinggi, baru ilmu pedangmu ini. Semua keajaiban dan kehalusannya bisa keluar sepenuhnya. Dong, kamu benar, tapi di sini nggak ada yang lawan aku. Kecuali Dong, kamu mau? Aku kasih kamu latihan jurus. Bolehkah? Untuk menghargai kamu yang sudah menyiapkan api untukku, aku kasih kamu kesempatan. Ayo. Sudah lama tidak bertarung sepuas ini. Sebenarnya, ilmu pedangmu sendiri sangat kuat. Jika kamu sering berlatih dan memahaminya, kamu bisa menjadi pendekar tingkat pertama. Terima kasih atas pujianmu, saudara Dong. Tapi apa? Tapi, bahkan jika saat itu kamu sudah menjadi pendekar hebat, kamu tetap bukan lawanku. Ilmu pedang ini diajarkan oleh paman buyutmu kan? Kenapa ekspresimu seperti itu? Apa yang perlu disembunyikan? Aku sudah datang lebih dari 200 dengan orang tua itu. Sebagian besar gerakan pedangmu sama dengan miliknya, kalau bukan dia yang ajarin. Pasti setan yang ajarin. Saudara Dong, aku benar-benar tidak menyangka. Keahlian bela dirimu sangat tinggi. Sudah tidak usah bicara lagi, panas sekali, aku berkeringat seluruh badan dan tidak bawa pakaian ganti.
Astaga, Kamu panas? Aku juga panas. Ayo pergi. mau kemana? Ikut aku saja, kamu akan tahu. Ayo. Bagaimana? Tidak menyangka ada tempat seindah ini di sini. Tentu saja, aku akan bertapa di sini selama setahun. Tidak mandi, rasanya tidak tahan. Apa omongmu? Bertapa? Bertapa kan memang tidak usah mandi. Ayo, bukannya tadi kamu mau mandi? Mari pergi. Tidak usah, aku tidak terlalu panas. Kenapa tidak panas? Tadi kan kamu sendiri bilang panas. Lihat, keringatmu membanjiri seluruh kepala. Ayo, mandi yuk. Tidak usah, benar-benar tidak usah. Kamu mandi sendiri saja. Laki-laki gede, kenapa malu sekali? Mandi bareng kan tidak apa-apa. Ayo, sangat nyaman loh. Tidak usah, benar-benar tidak usah. Percaya deh, nyaman banget. Ling Huchong. Bagaimana? Nyaman kan? Kamu adalah perempuan. Sudah tahu masih saja melihat. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari tadi? Kakak senior, Sial, adikku datang membawakan makanan untukku. kakak senior, Makanan apa yang kamu bawa? tentu saja, semuanya adalah makanan yang kamu paling suka makan kan? Cepat-cepat, lihat ini juga ada. Bagus sekali. Terima kasih, taruh di sana. Nasi sudah siap. Cepat makan. Baik, aku makan. Aneh, kenapa di dalam gua ini masih turun hujan? Kakak senior, kamu ngapain? Main perang air. Ayo, Baiklah, ayo. Jangan lari. Jangan lari. kejar aku. Aku datang. Tunggu saja. Sudah beberapa hari. Dia perginya kemana sih? Paman senior. Ada apa, Chong Er? Tidak latih pedang? Saudara Dong menghilang. Dari awal dia memang tidak seharusnya di sini. Sekarang sudah pulang. Kenapa kamu harus khawatir? Entahlah, mungkin aku terlalu khawatir, Paman senior. Bagaimana kalau dia ketahuan oleh Shifu? Peraturan sekte Guashan kami sangat ketat, kalau dia ketahuan, tangan dan kakinya akan dipotong. Kamu khawatir padanya. Mana mungkin? Aku dan dia cuma kebetulan bertemu saja. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Paman senior, bimbing aku latih pedang. Latih pedang tanpa hati sama saja tidak latih, Paman senior. Saudara Dong. Nona Dong, kamu perginya kemana? Bikin aku kaget setengah mati. Kamu yang dihukum menghadap tembok, bukan aku. Aku tentu saja bisa bebas bergerak. Aku tanya, apa kamu suka padaku? Aku kasih tahu, kamu tidak boleh suka padaku. Kalau tidak, Yuli akan sedih. Aku tidak akan suka padamu. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi menyukai seseorang, karena menyukai seseorang itu sangat menyakitkan. Seperti mau mengorbankan nyawa. Benar. Baik, kita sepakat. Mulai sekarang kita hanya jadi teman baik. Jangan pernah saling jatuh cinta. Setuju? Baik. Tentu saja setuju. Tapi, sebenarnya kamu namanya siapa? Benarkah namamu Dong Fangbo? Aku ini perempuan, mana mungkin punya nama yang begitu gagah? Kalau begitu namamu siapa? Dong Fang Bai. Dong Fang Bu cuma nama samaran. Dong Fang Bai? Nama yang sangat unik. Sudahlah, adikmu memperlakukanmu seperti babi. Aku bilang dia setiap hari. Mengirimkan makanan apa untukmu? Lihat apa yang kubawa untukmu. Ayam yang wangi sekali. Tapi ayam sedap begini tanpa arak, sayang sekali ya. Aku tahu kamu suka arak. Yang paling mengenaliku adalah Dong Fang Bai. Ayo masuk minum.
Tak kusangka kamu pakai baju wanita, lumayan cantik. Betapa banyak cinta buta di dunia, cinta sampai dalam tak ada penyesalan. Chong Er, dengan kecerdasan dan pemahamanmu, prestasi masa depanmu pasti tak terbatas. Tapi saat ini, meski kamu sudah belajar jurus pedang, tapi masih belum bisa lawan jagoan masa kini. Untungnya kamu sudah dapat jalan masuk. Ingin menang lebih banyak, latih keras 20 tahun lagi. Baru bisa adu panjang dengan para pahlawan dunia. Terima kasih atas bantuan Tai Shishu. Jika dalam 20 tahun ini, cucu murid bisa memahami sepenuhnya, Senior Dugu. Dugu 9 pedang, itu harapan besar. Bangunlah. Terima kasih Tai Shishu. Mantera Dugu 9 pedang sudah hafal semua? Sekarang sudah hafal. Tapi takut nanti lupa. Mulai hari ini baca pagi sore. Cucu murid paham. Sudah. Nanti latih kungfu dengan sungguh. Tai Shishu mau pergi. Tai Shishu mau kemana? Aku tinggal di belakang gunung, sudah puluhan tahun. Aku senang hati, keluar ajarimu jurus pedang. Semata-mata untuk Senior Dugu. Ilmu silatnya yang luar biasa takkan hilang. Sekarang sudah baik. Aku tak pergi mau apa lagi? Ternyata begitu. Tai Shishu tinggal di belakang gunung. Lebih bagus lagi. Bayangkan kalau nanti Tai Shishu lapar, cucu murid bawakan makanan. Kalau Tai Shishu bosan, cucu murid temani ngobrol. Tidak boleh. Aku takkan pernah temui orang Huashan lagi. Termasuk kamu. Kenapa? Apa cucu murid salah lakukan sesuatu? Bukan urusanmu. Ini keinginan Tai Shishu sendiri. Tapi kenapa harus begini? Chong Er, aku dan kamu punya jodoh dan cocok. Di masa tuaku dapat murid baik sepertimu, warisi jurus pedangku. Sangat membahagiakan. Punya Tai Shishu sepertiku. Jangan temui aku lagi, biar aku tak susah. Cucu murid tahu. Dan, soal aku ajarimu ilmu pedang, jangan pernah sebut lagi. Meski gurumu yang tanya, jangan bilang apa-apa, ingat ya? Cucu murid ingat. Tapi, paman guru besar, Nona Dongfang itu, dia juga tahu soal ini. Latar belakangnya misterius, ilmu silatnya tinggi. Susah ditebak dari aliran mana. Tapi gerakannya agak mirip dasar-dasar sekte iblis. Chong Er, kau harus hati-hati. Nona Dongfang itu orang sekte iblis. Aku cuma nebak-nebak. Chong Er, jangan terlalu terlarut dalam segala hal. Dulu, paman guru besar juga terlalu terlarut. Jangan bahas masa lalu lagi. Intinya, kau jalani sendiri dengan baik. Ya. Cucu murid ikuti perintah paman guru besar. Bagus, anak baik. Paman guru besar. Dua orang. Kalian cari siapa? Dua senior, tolong berhenti. Dua orang. Kalian cari siapa sih? Adik seperguruan, gimana mereka? Tak disangka murid Yubukun. Ilmu silatnya payah banget, keterlaluan. Berani masuk sembarangan ke tempat penting Huashan, malah lukai murid kami. Cepat panggil Yubukun keluar temui aku. Dengan status kalian berdua, rela bertarung dengan murid kecil. Pahlawan hebat begini,
Kalau tersebar, tidak takut dicemooh orang? Kalian mengundurkan diri dari dunia persilatan sudah lebih dari 10 tahun. Sudah lama tidak ada hubungan dengan sekte Huashan. Tak tahu hari ini naik ke Huashan, untuk apa lagi? Lucu. Masa Huashan dibeli kakak Yu? Keturunan aliran pedang, tidak boleh datang? Kalian berdua main ke Huashan, tentu disambut. Cuma aku, Yu, sudah bukan kakak kalian lagi. Jadi 3 kata kakak Yu, dikembalikan utuh. Bagus. Karena kau bicara begitu tegas. Jangan salahkan Feng Buping. Tidak ingat lagi persaudaraan seperguruan. Dulu gurumu menduduki sekte Huashan. Jalankan tipu muslihat, utang lama ini. Hari ini harus dihitung baik-baik. Kau mau hitung utang? Hitung utang apa? Gimana caranya? Kau rebut posisi ketua sekte Huashan, sudah 20 tahun. Seharusnya turun tahta juga kan? Ternyata kalian berdua datang ke Huashan hanya untuk merebut posisi ketua perguruan saya ini. Hanya saja aliran pedang kalian sudah lama terjerumus ke jalan sesat. Jika Huashan Pai dipimpin oleh keturunan aliran pedang kalian, pasti akan mencelakakan murid-murid dan menimbulkan bencana tak berkesudahan. Omong kosong. Kalau Kak Yu memimpin dengan baik, kenapa Wu Yu Jianpai malah dipimpin Song Shan? Dan kau sendiri, mau jadi yang nomor 2? Cheng Buyu, maksudmu adalah kau sendiri yang paling hebat, ya? Kalau begitu, hari ini aku akan mencoba kemampuanmu. Ning Envesia adalah ahli aliran Qi Huashan. Semua orang tahu, hari ini, Cheng Buyu dari aliran pedang ingin mencoba Qigong Ning Envesia. Aku ingin lihat dalam pertarungan aliran pedang dan Qi hari ini, siapa yang lebih hebat. Saudara seperguruan, kau, Yu Bukun. Kemampuan Zixia Shengong Mu sangat keren. Tapi hanya dengan Qigong ini, belum tentu bisa memimpin Huashan. Sebagai salah satu Wu Yu Jianpai, tentu fokusnya berlatih pedang. Kau hanya berlatih Qi. Itu adalah jalan sesat. Sekarang kau memimpin Huashan Pai. Berjalan di jalan yang salah seperti ini, barulah benar-benar menyesatkan murid dan menimbulkan bencana tak berkesudahan. Feng Buping, Ketua Yu. Ternyata Kak Ding. Kak Ding datang tepat waktu. 2 orang mantan murid Huashan ini berani datang menantang, meminta kakak menyerahkan posisi ketua. Lucu, kan? Ding datang justru untuk urusan ini. Baiklah, silakan Kak Ding menegakkan keadilan. Ketua Zuo memerintahkan posisi ketua Huashan diserahkan kepada keturunan aliran pedang, Feng Buping. Silakan Ketua Yu mundur dan memberi jalan pada yang lebih layak. Ternyata orang di penginapan waktu itu adalah Ding Nian. Kakak, ada masalah besar, ada masalah besar. Awalnya, Shifu dan Shimu sudah pulang. nggak bagus. Kenapa begitu? Bukan, begini ceritanya. Shifu dan Shimu baru pulang. Langsung ada beberapa orang naik ke sini cari masalah. Di antaranya ada 2 orang yang mengaku dari Huashan Pai, tapi Shifu tidak memanggil mereka kakak atau adik seperguruan. Kok malah jadi bingung ya? Intinya sih, masalahnya besar nih. Nyonya guru udah bentrok sama mereka. Gawat banget ini. Kakak, ayo kita bantu. Kalau enggak, entar malah makin parah. Cepetan. Cepat. Ling Huchong.
Bukannya bilang waktunya belum sampai, nggak boleh turun? Kok malah turun? Nggak jaga janji ya? Gawat. Nyonya guru dan guru dalam bahaya. Gak sempat jelasin. Ada masalah di Huashan? Wah, bagus nih. Aku ikut ya. Kenapa? Kalau kamu pergi terus kabur, gimana aku mau nyari? Cewek cerewet siapa nih? Kita lagi buru-buru. Minggir. Kenapa kamu seperti aku untuknya? Lepasin. Boleh, tapi aku harus ikut. Oke, aku setuju. Tapi kalau ntar kamu kena imbas, jangan salahin aku ya. Masalah apa sih yang bisa ngaruh ke aku? Kakak, ayo cepetan pergi. Ayo, cepat. Saudara Feng, golongan pedang kalian kan udah 25 tahun lalu. Keluar dari sekolah kita, ngaku bukan murid Huashan lagi. Kenapa sekarang malah bikin onar? Kalau emang jago, kenapa nggak bikin aliran sendiri? Biar terkenal di dunia persilatan. Biarpun aku, Yu, ngerasa kalah. Saudara Yu, aku nggak ada masalah sama kamu, harusnya nggak perlu ribut. Tapi, kamu menduduki posisi ketua Huashan. Cuma ngajarin murid latih napas, nggak latih pedang. Sampai nama Huashan makin turun. Kamu nggak bisa lepas tanggung jawab. Ibu, Lagi pula, dulu golongan napas nyingkirin golongan pedang. Caranya nggak jelas, nggak transparan, nggak fair juga. Murid golongan pedang mana ada yang nerima? Kita udah sabar 25 tahun. 25 tahun. Hari ini, kamu harus serahkan posisi ketua Huashan. Perseteruan golongan pedang dan napas dulu udah selesai di puncak UNU. Pemenang udah jelas, salah benarnya udah ketahuan. Siapa yang lihat pertandingan pedang waktu itu? Hasilnya gimana? Kita berdua murid golongan pedang aja nggak lihat. Intinya, posisi ketua kamu dapetnya nggak jelas. Masa ketua Zuo, pemimpin 5 aliran pedang, ngasih perintah buat kamu mundur? Pemimpin aliansi Zuo selalu sangat bijak dalam menilai segala hal. Menurut akal dan hati nurani, dia tidak akan membiarkan aliran Huashan kami tiba-tiba mengganti pemimpin aliran. Apakah Panji Komando ini palsu? Panji Komando ini memang tidak palsu, tapi Panji itu hanya sepotong kain mati yang tidak bisa bicara. Ketua Yu, apakah kamu mengira Dimian saya juga tidak bisa bicara? Sepertinya saudara Ding, hari ini kamu memang mau paksa saya menyerahkan jabatan ketua aliran, ya? Saya hanya menjalankan perintah dari pemimpin aliansi Zuo. Jika ketua Yu tetap mau bertindak sesuai keinginan sendiri, maafkan saya yang harus bertindak tidak cepat. Berhenti. Guru saya memiliki status yang sangat terhormat, bagaimana bisa dia bertarung dengan orang biasa saja? Saya kira siapa ini? Ternyata menjadi senior aliran Huashan yang suka mengunjungi pelacur di pavilion Kunming Shan. Nih, Bagaimana kamu tahu aku suka mengunjungi pelacur? Apakah kamu juga pernah kesana sama aku? Jongot. Aliran Huashan kami terkenal sekali di seluruh dunia persilatan. Benar-benar tidak memperbolehkan murid buangan Huashan yang tidak berguna menjadi ketua aliran. Maaf ya, tidak sengaja. Menyinggung kalian berdua. Itu tidak bisa diterima. saudara senior Chonger. Ling Huchong. Ling Huchong, apakah kamu tidak apa-apa? Masih belum mati. Ayo pergi. Yu Bukun, kamu berani bersekongkol dengan penyihir wanita ini dan membunuh adik saya. Perkara ini pasti akan saya laporkan kepada pemimpin aliansi Zuo. Ayo kita pergi.
Menurut apa yang dikatakan Dayu, dia juga tidak tahu asal-usul wanita itu. Wanita itu bertindak sangat kejam. Saya khawatir Chong-er dia. Karena dia sudah mau menolong, pasti tidak akan menyakiti Chong-er. Yang saya khawatirkan sekarang adalah hanya luka yang diderita Chong-er saja. Saudari, apakah kamu memperhatikan hari ini ilmu pedang yang digunakan Chong-er? Sangat lincah dan luar biasa hebat. Tapi, itu bukan ilmu pedang milik aliran Huashan kita. Saudara, maksudmu Chong-er dia belajar secara diam-diam ilmu silat dari aliran lain? Setelah Chong-er kembali dari Hengyang, dia selalu tinggal di tebing Si Guo. Seharusnya tidak ada kesempatan untuk belajar ilmu silat aliran lain, kan? Apakah mungkin dia mempelajarinya ketika di Hengyang? Ilmu pedang pisye. Ini benar-benar membingungkan. Entah bagaimana Chong-er. Sekarang ini, Astaga, nadinya sangat kacau. Jika ditunda lagi, nyawanya bisa tidak tertolong. Ling Huchong, Ling Huchong. Lukanya terlalu parah, organ dalam dan meridian semuanya rusak. Luka lama belum sembuh ditambah luka baru. Ini bagaimana ya? Aku tidak ingin dia mati. Satu-satunya cara sekarang hanya bisa menggunakan tenaga dalam lagi untuk melindungi jantungnya. Sial, aku sudah memberinya sedikit tenaga dalam. Terakhir Kuyang juga memberinya sebagian besar tenaga dalam. Sekarang tubuhnya terluka parah, tenaga dalamnya tidak terkendali. Dua aliran tenaga dalam ini sudah mulai bertarung. Dengan tenaga dalam di tubuhnya, sudah tidak bisa ditekan lagi. Ya aku dengan tenaga dalam lagi. Harus lebih kuat dari dua aliran sebelumnya, tapi dengan begitu, dua aliran tenaga asli bertambah menjadi 4. Jika nanti kamu lagi, itu akan merenggut nyawanya. Tapi jika aku tidak memberinya tenaga dalam, dia akan segera mati. Ini bagaimana ya? Baiklah. Minum racun untuk menghilangkan haus, ini juga tidak ada pilihan. Selamatkan dia dulu untuk sementara. Dingin sekali, dingin sekali. Aku melakukannya untuk Yilin. Aku takut kamu mati. Aku berhutang nyawa padamu lagi. Bisakah bangun? Akan kucoba. Aku tidak tahu kenapa, ada beberapa aliran tenaga mengalir. Sangat tidak nyaman. 3 di antaranya adalah yang kuberikan padamu. Kalau tidak kuberi tenaga, kamu pasti mati. Ini juga tidak ada pilihan. Antarkan aku kembali ke Huashan. Mungkin guruku bisa menyelamatkanku. Dengan kemampuan gurumu, sepertinya dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Aku harus kembali. Aku turun gunung tanpa izin. Sudah melanggar aturan sekolah. Aku tidak bisa terus salah. Kolot. Tenang saja, aku janji padamu, pasti menjelaskan semuanya. Pada adik seperguruan Yilin. Oke.
guru. Kakak seperguruan Chong'er, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Kakak seperguruan, biar aku bantu. Nona, terima kasih sudah menjaga Chong'er. Boleh tahu nama dan sekolah Nona? Aku hanya gadis desa, tidak punya sekolah. Aku dan murid Muling Wuchong adalah teman. Dia terluka, aku cuma antar dia pulang. Karena muridku sudah diantar pulang, apakah Nona sudah makan sebelum pergi? Atau mungkin, pemimpin Set Yu, kamu tidak keberatan aku tinggal beberapa hari, kan? Aku dari Wuchong, masih ada janji yang belum selesai. Aku tidak akan pergi dulu. Beraninya kamu bicara seperti itu pada guruku. Semuanya sopan, kamu cuma anak buah kecil. Berani berteriak-teriak di sini. Kamu tidak tahu aturan? Pingshi, mundur. Karena Nona tidak keberatan, tempat sekte Huashan sempit. Maka sekte Huashan tentu menyambut Nona. Silakan. Pedang Junzi memang Junzi. Lain kali lihat aku jangan kurang ajar ya. Apa? Pincang? Siapa yang kamu sebut pincang? Chong'er. Shixiong, bagaimana keadaan Chong'er? Di dalam tubuh Chong'er ada 4 energi aneh. Sepertinya itu yang dimasukkan wanita itu ke tubuhnya. Wanita yang kejam. Dia memasukkan begitu banyak energi ke tubuh Shixiong. Membuatnya tidak bisa hidup atau mati. Aku akan cari dia minta pertanggungjawaban. Dayu, Shifu, jangan gegabah. Apakah dia benar-benar berniat buruk? Sulit dikatakan. Siapa yang mau mengorbankan energi dalam besar untuk menyakiti seseorang? Tidak ada orang yang sebodoh itu. Mungkinkah wanita ini ingin mengobati luka Chong'er? Xinyan, wanita itu membuat Shixiong seperti ini. Begitukah cara mengobati luka? Ini sangat mencurigakan. Sepertinya kita harus berhati-hati terhadap wanita ini. Ayah? Cepat cari cara, selamatkan Dashige. Satu-satunya cara menyelamatkan Chong'er sekarang adalah mengeluarkan 4 energi itu dari tubuhnya. Tapi keempat energi ini sangat aneh. Berkeliaran ke atas bawah kiri kanan, tidak terkendali sama sekali. Lalu Dashige dia tidak akan. Shaner, jangan bicara sembarangan. Ayah? Shimei, menurutmu, kenapa wanita ini melakukan ini? Apa sebenarnya tujuannya? Jika dipikir buruk-buruk, mungkinkah wanita ini ingin memaksa Chong'er? Dia ingin mendapatkan rahasia Gunung Hua kita. Dan Chong'er lebih memilih mati daripada menyerah. Makanya dia diracuni. Aku juga berpikir begitu. Tapi apa rahasia yang dimiliki Gunung Hua kita? Lagi pula wanita ini tidak kita kenal. Kita juga tidak punya dendam dengannya. Bahkan jika dia mengira Gunung Hua punya kitab rahasia bela diri, dia cukup menangkap Chong'er, lalu memeras kita. Ngapain sampai menyiksanya, sampai hidup tak tenang? Mati tak bisa? Kalau kita berpikir positif, mungkin wanita ini ingin menyelamatkan Chong'er. Meski tahu cara ini berbahaya, dia terpaksa melakukannya. Dia memakai metode Suki buat nahan nyawa Chong'er sementara. Tingkah wanita ini aneh. Nggak bisa ditebak pakai logika biasa. Aku rasa dia pasti punya niat tersembunyi. Shixiong, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Mungkin tadi aku pakai Zixia Shengong. Buat obati Chong'er, tenaga dalamku terkuras berlebihan.
Shi Xiong, jangan-jangan wanita ini sengaja biar kamu obati Chong Er sampai kelelahan. Lalu tiba-tiba serang kita, habisi kita sekaligus. Siapa sih orangnya? Bisa benci banget sama sekte Gunung Hua kita? Shiji, gimana jurusku? Oke, ayo. Shiji, kenapa nggak tangkis? Cepat tarik pedangmu. Aku nggak bisa berhenti. Gimana? Dapat pelukan kan? Kamu jangan licik gitu lagi. Kalau masih, aku lapor ke ayahku. Rela nggak? Dage, lukamu sudah membaik? Ling Huchong, ngapain lari-lari? Aku mau cari kamu buat ngobrol, tapi kamu nggak ada. Lihat tuh mereka mesra-mesraan. Kamu antusias banget sih. Kan ada aku sama kamu. Ngomong-ngomong, nanti kalau lukamu sudah sembuh, aku temanin kamu latihan pedangnya. Aku bareng kamu terus tiap hari, oke? Dagemu kan pemalu. Mulai sekarang urusan ini aku yang atur. Nanti kalau lukamu sudah sembuh, kita berempat latihan pedang bareng. Yuk. Kakak senior, aku akan kembali ke kamar dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada adik Lin sendirian. Baiklah, terserah kamu. Kakak senior, aku dan adik perempuan kecil. Aku ingin memberitahumu, pesan ayahmu sebelum meninggal. Apa yang dia katakan? Dia bilang, benda di rumah leluhur di siang yang lain harus kamu jaga dengan baik, jangan pernah dilihat. Kalau tidak, akan ada konsekuensi yang tak berujung. Rumah leluhur di Siang Yang Lane. Tempat itu sudah lama tidak dikunjungi. Apa yang begitu berharga tapi tidak boleh dilihat? Aku tidak tahu, dia belum selesai bicara sudah meninggal. Guru, apakah luka murid ini benar-benar tidak ada obatnya? Chong Er, energi ki di tubuhmu ini sangat jahat dan aneh, guru untuk sementara. Tidak bisa menghilangkannya. Hanya bisa menekannya dengan tenaga dalam dulu, untuk mengurangi penderitaanmu. Tapi mulai sekarang, di tubuhmu, akan terkumpul 6 aliran energi ki. Tenanglah murid, guru akan mencari cara menyembuhkanmu. Guru sangat menyayangiku, bahkan mengorbankan tenaga dalam untuk murid. Murid mati pun tidak menyesal. Bangunlah, terima kasih guru. Masih ingatkah kamu? Dulu saat guru mengajarimu ilmu bela diri. Hal pertama yang harus kamu ingat, apa itu? Praktisi bela diri harus bertahap, terburu-buru tidak akan sampai. Benar, ilmu bela diri di dunia luas dan dalam, banyak aliran.
Jika karena serakah sesaat, kamu mencuri latihan ilmu bela diri sekte lain, itu hanya akan membuatmu gila. Menyesal seumur hidup. Amanat guru, murid tidak pernah lupa. Lalu hari itu, saat kamu menghajar Cheng Buyu, pedang apa yang kamu gunakan? Guru, pedang yang murid gunakan, pasti bukan pedang sekte lain. Tapi juga bukan pedang yang guru ajarkan padamu, kan? Chong Er, siapa yang tidak pernah salah? Tapi tahu salah dan bisa memperbaiki itu sangat baik. Jika kamu mencuri belajar pedang menghindari kejahatan, katakan pada guru. Guru tidak akan menyalahkanmu. Guru, percayalah pada murid. Ilmu yang murid pelajari, benar-benar bukan pedang menghindari kejahatan. Ilmu pedang yang murid pelajari adalah petunjuk dari seorang ahli. Ahli apa? Murid sudah berjanji padanya, tak boleh bocorkan setengah kata pun. Mohon maafkan murid, guru. Baiklah. Guru tidak akan mempersulitmu. Tapi kamu harus memberitahuku. Gadis yang mengantarmu pulang ini, sebenarnya siapa asalnya? Dia adalah seorang teman murid. Namanya Dong Fang Bai. Dia sudah 2 kali menyelamatkan nyawaku, bisa dibilang dia adalah penyelamatku. Lalu beberapa aliran energi di dalam tubuhmu itu? Itu dia masukkan ke tubuhku untuk menyelamatkanku. Tahukah kamu, caranya menyelamatkanmu ini sebenarnya malah membahayakanmu? Tubuhmu sekarang sudah rusak parah. Murid mengerti. Tapi kalau bukan karena dia menolong, murid sudah lama mati. Nyawaku ini seperti hasil pungutan. Sekarang cuma rusak saja. Murid tidak bisa menyalahkan siapapun. Dia ini dari sekte apa sebenarnya? Murid tidak pernah menanyainya, cuma tahu ilmu bela dirinya sangat tinggi. Paman Feng Tai bilang, mencurigai Nona Dongfang adalah anggota sekte iblis. Bagian ini, jangan sampai diberitahu guru. Kalau tidak, guru yang sangat membenci kejahatan. Bisa-bisa bertarung sengit dengan Nona Dongfang. Aku bilang, tempat yang baru kita lewati tadi. Ada banyak sekali sayuran liar yang bagus. Kenapa harus jauh-jauh ke sini untuk memetiknya? Lagi pula sayuran liar di sini juga tidak terlalu bagus. Jangan urusi aku sudah terbiasa memetik di sini. Aku memang tidak bisa mengurusi kamu. Cuma pandangan sebagian orang memang agak melenceng. Ada orang yang dapat emas, dianggapnya emas. Tapi ada orang yang dapat emas, malah dianggapnya jerami. Aku bilang, kakak seniormu begitu baik padamu. Kenapa kamu tidak melihatnya? Orang sebaik kakak seniormu itu. Kamu tidak suka, tapi ada orang yang sangat menyukainya. Kamu suka? Iya, aku suka. Tidak boleh apa? Senang-senang saja kamu, ngapain bilang ke aku? Karena aku takut suatu hari nanti kamu menyesal. Lalu mau merebutnya kembali. Kalau begitu, aku akan sangat sedih. Tenang saja, bagaimanapun juga aku tidak akan merebutnya darimu. Kalau gitu, aku lega. Menurutku, kadang hubungan antar manusia memang seperti ini. Bunga persik yang dilihat dari jauh, selalu terlihat lebih baik daripada yang di depan mata. Sama seperti jamur-jamur di tebing itu. Kelihatannya cantik dan besar, tapi kalau benar-benar dipetik, belum tentu bagus. Ternyata jamur ini tidak sebaik yang ada di keranjangku. Aku sudah cukup memetik, ayo pergi. Ibu, ilmu meringankan tubuhnya. Sepertinya aku pernah melihatnya di mana ya? Oh iya, sepertinya dari sekte iblis.
Xiong. Ada apa? Mimpi buruk? Shi Xiong, aku curiga Chong'er. Wanita yang dia bawa, sepertinya dia anggota sekte iblis. Tidak mungkin. Mana mungkin wanita sekte iblis berani datang ke gunung Hua kami dan bertindak sesuka hati? Benar, kok? Aku melihat ilmu meringankan tubuh yang dia gunakan. Sama seperti saat bertemu dengan Rosie. Saat itu, Ren Welsing juga menggunakan yang serupa. Kalau benar begitu, kita harus merencanakannya dengan matang. Ling Huchong. Ling Huchong. Ling Huchong, kamu mau ke sana ngapain? Bahaya. Shi Xiong, kamu. Yubu Kun, kamu mau apa? Kamu, wanita iblis sekte iblis, berani menyusup ke sekte Gunung Huaku. Hari ini aku akan membuatmu mati di Gunung Hua. Kamu pikir begini bisa membunuhku? Terlalu meremehkanku. Pingshi, minyak cepat. Ini. Pakai senjata tersembunyi. Shi Xiong, apa tindakan kita ini tidak terlalu baik? Walaupun dia wanita iblis sekte iblis, kita menghadapinya dengan cara licik seperti ini. Ini juga. Menghadapi wanita iblis sekte iblis seperti ini, mana bisa lemah hati? Apa kamu mau anak perempuanmu sendiri dan murid-murid sekte Gunung Hua semua mati di tangannya? Bunuh dia. Sial. Saat memberikan tenaga dalam kali muncul, fokus menekan tenaga dalam kuyang. Hasilnya, tenaga terkuras berlebihan, malah di saat seperti ini. Tenaga dalam tidak bisa terangkat. Sial. Yubi Kun, kamu munafik ini. Gunung tetap hijau, air tetap mengalir, tunggu saja. Lambat laun aku akan membuat sekte Gunung Huamu jadi tidak ada sekte lagi. Oh, kamu. Hari ini merasa lebih baik, kan? Jauh lebih baik. Baguslah. Ada apa? Haruskah aku beritahu bahwa dia adalah wanita iblis sekte iblis? Katakan pada kakak senior guru. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa. Nona Dongfang memberitahuku. Dia tiba-tiba ada urusan mendadak jadi harus pergi duluan. Dia akan datang menemuimu lagi nanti. Memang begitulah sifatnya, datang seperti hembusan angin. Pergi pun seperti hembusan angin. Ya, dia memang cukup aneh. Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa? Langit hampir gelap.
Gak heran perutku sudah terasa lapar. Lapar? Kalau begitu aku akan ambilkan makanan untukmu. Bagaimana? Baiklah. Adik perempuanku tersayang. Seandainya dia bisa selalu baik padaku seperti ini, betapa indahnya. Sayangnya semuanya sudah berlalu. Kakak senior, dia masih hidup dan pergi sekarang. Apakah dia akan kembali untuk membalas dendam? Entah kenapa, akhir-akhir ini aku selalu merasa gelisah. Bagaimana kalau kita turun gunung untuk bersembunyi sebentar? Bersembunyi? Baiklah, begini saja. Beritahu semua murid, kita akan berangkat sekarang juga. Pergi ke Gunung Songshan untuk berdebat dengan Zuo Lengchen. Pergi ke Gunung Songshan? Betul. Kalau sampai kabar ini tersebar, bahwa kita meninggalkan Gunung Hua karena bersembunyi dari penyihir wanita itu, bukankah itu akan membuat kita diolok-olok oleh seluruh dunia? Tapi jika kita pergi ke Gunung Songshan untuk berdebat dengan Zuo Lengchen, mereka malah akan mengagumi keberanian kita. Tapi kali ini, kita tidak boleh membawa Chong Er bersama kita. Kenapa? Perjalanan yang melelahkan, aku khawatir badannya tidak akan tahan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan dengan Chong Er? Dulu di tebing Renwo. Jika bukan karena dia tersesat ke jalan sesat aliran Jian, saya sudah akan memberikan kungfu Zixia kepadanya. Selama dia menghafal mantra dengan baik, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tidak mungkin sampai jatuh ke kondisi seperti ini. Kakak senior, karena kungfu Zixia bisa menyelamatkan Chong Er, bagaimana kalau kita tinggalkan kitab rahasia Zixia untuk dia agar dia menyembuhkan dirinya sendiri? Tidak boleh sama sekali. Kitab rahasia Zixia adalah ilmu turunan Gunung Hua kita. Jika sampai hilang dan jatuh ke tangan aliran iblis, bagaimana saya bisa menghadapi nenek moyang Gunung Hua? Pergi ke Gunung Songshan. Guru, izinkan murid berbicara terus terang. Meski 5 sekte pedang Yu saling bersaudara, bahkan ketua Zuo pun tak berhak mencampuri urusan ketua sekte. Benar, Guru. Sebenarnya, selama bisa mengembangkan sekte Huashan kami, siapapun yang jadi ketua sekte tak masalah. Tapi sekte pedang kini telah terjerumus ke jalan sesat. Jika masih dipimpin oleh keturunan sekte pedang, maka warisan ratusan tahun Huashan kami mungkin akan hancur seketika. Meski hanya tersisa satu sisa sekte pedang. Tidak perlu dikhawatirkan. Tapi begitu dia bersekongkol dengan sekte Songshan, masalah ini jadi tidak sederhana. Jadi guru akan pergi ke Songshan untuk menuntut keadilan dari Zuo Lengchen, Denuo, istri guru. kita bepergian ringan, jadi beritahu murid lain. Suruh mereka pulang dulu ke kampung halaman. Setelah kita kembali dari Songshan, baru kumpulkan mereka kembali. Baik, istri guru. Tapi guru, kakak senior sekarang luka parah. Perjalanan ini jauh, jadi gurumu memutuskan. Biarkan Chong Er tinggal di gunung untuk pulih. Bu, kalau semua pergi, siapa yang rawat kakak senior? Dayu, kau tinggal di gunung, rawat kakak seniormu. Baik, guru. Kakak senior, kau tidak senang ya? Tidak kok. Jangan bohong. Setiap kali kau sedih, suka mengerutkan dahi. Kau khawatir dengan kakak senior ya? Xiaolin, kakak senior selalu baik padaku. Tapi sekarang dia terluka parah, kita malah tinggalkan dia sendirian. Di gunung.
Aku juga tak bisa merawatnya di sampingnya. Xiaolin, kalau kakak senior benar-benar kenapa-kenapa, seumur hidupku aku takkan tenang. Aku tahu, kakak senior. Kau tak perlu khawatir. Sekarang ada kakak lu yang merawatnya. Kakak senior pasti baik-baik saja. Depan sudah ada penginapan, kita istirahat cepat. Besok pagi masih harus melanjutkan perjalanan. Pingsi. Guru, periksa penginapan di depan bagus tidak? Kalau bagus, malam ini kita menginap di sana. Baik. Jangan-jangan itu iblis sekte, sesat kembali balas dendam. Apa yang kamu lakukan, Lu Houer? Ini aku. Adik junior, kenapa kamu kembali lagi? Aku? Adik junior, Kakak senior, bagaimana perasaanmu sekarang? sudah jauh lebih baik, tidak apa-apa. Lihat, kitab rahasia Zixia. Kitab rahasia Zixia. Kitab rahasia Zixia. Ayahku bilang, energi asing yang masuk ke tubuhmu adalah energi dari aliran sesat. Hanya dengan teknik inti bela diri tertinggi dari perguruanku sendiri yang bisa menetralkannya. Lu Houer, kamu bacakan untuk kakak senior. Kata demi kata. Baik. Tapi kamu sendiri tidak boleh diam-diam mempelajarinya. Kalau kamu diam-diam belajar, kamu juga tahu apa yang akan terjadi. Kalau ayah mengetahuinya. Adik junior, dasar bela diriku lemah, mana berani aku diam-diam belajar. Kakak senior, lihat kitab rahasia Zixia. Guru membuat pengecualian memberikan kitab rahasia Zixia kepadamu. Sekarang kamu pasti bisa diselamatkan. Aku benar-benar bisa diselamatkan? Kitab rahasia ini bukan ayah yang memberikanku. Kamu mencurinya. Ini. Kalau sampai guru tahu ini, bagaimana ini? Apa maksudmu? Bagaimana? Apa ayah sampai tega membunuhku? Asalkan aku bisa menyelamatkan kakak senior, ayah dan ibu pasti juga senang. Nanti, mana mungkin mereka masih memikirkan hal-hal seperti ini? Itu juga benar. Kalau memang bisa menyembuhkan kakak senior, guru pasti tidak akan menyalahkan. Tentu saja. Tidak boleh. Segera kembalikan kitab rahasia ini kepada guru. Kenapa? Aku susah payah baru bisa mengeluarkannya, kakak senior. Aku tidak menyuruhmu diam-diam mempelajari bela diri aliran lain. Hanya mempelajari. Teknik inti perguruanku sendiri saja. Iya, kakak senior. Lagi pula, kamu juga tidak perlu mempelajarinya sampai selesai sepenuhnya. Cukup pelajari sampai tepat, kamu keluarkan saja 4 aliran energi asing di tubuhmu. Bukankah selesai? Lagi pula, kamu adalah kakak senior dari perguruan ini. Guru cepat atau lambat akan memberikan kitab rahasia Zixia kepadamu. Sekarang hanya mempelajarinya sedikit lebih awal saja. Aku katakan sekali lagi, kalau guru tidak memberikan secara langsung, aku pasti tidak akan mempelajari Zixia. Kakak senior, jangan terlalu emosi. Lu Houer, kamu harus cari cara agar kakak senior mau mempraktikkan kitab rahasia Zixia. Jangan sampai usahaku kembali ke sini sia-sia. Adik junior, tenang saja. Aku akan membujuk kakak senior untuk mempelajarinya. Oh ya, malam ini guru dan yang lain menginap di mana? Penginapan Fulai. Penginapan Fulai berjarak 30 li dari sini. Pulang pergi total 60 li. Aku cuma berharap kakak senior cepat sembuh. Aku harus pergi. Lu Houer, rawat baik-baik kakak senior. Adik junior, hati-hati di jalan ya. Adik junior, adik junior. Kakak senior, kakak senior. Ini aku. Adik junior sudah pergi. Dia sudah pergi. Kakak senior. Adik junior sangat mengkhawatirkanmu. Dia datang dari jauh. Khusus dari penginapan Fulai, untuk mengantarkan kitab rahasia Zixia. Saat pergi, dia berpesan berulang kali, agar kau harus latih ilmu untuk menyembuhkan luka. Kakak senior, jangan sia-siakan. Niat baik adik junior. Aku mulai baca ya, dengarkan baik-baik. Ilmu sakti di dunia ini, berlatih napas adalah yang utama. Kau baca apa?
Bab pertama ilmu Zixia. Bukannya aku bilang tidak mau latih? Buat apa kamu baca? Kakak senior, jangan begitu. Meski kau tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah adik junior. Kalau sesuatu terjadi padamu, nanti, siapa yang akan merawat adik junior? Jangan baca. Sudah bilang tidak latih. Kakak senior, kau. Maaf, titik-titik akupunkturmu akan terbuka sendiri. Dalam waktu 1 shichen. Aku akan menjauh dari kitab ini sejauh mungkin. Agar setelah aku mati, orang tidak bilang aku latih ilmu Zixia. Sampai gila dan mati. Paham? Perhatikan baik-baik. Kitab ini ditaruh di bawah bantal. Ingat, kembalikan ke Shifu, ya? Aku pergi. Kau tabib terkenal Jiangan, kau ahli Xingling, kau buat tua hidup kembali. Dan kalian tambahnya ini, pahlawan, ampun. Racun kecil ini saja kalian tidak bisa obati. Untuk apa aku butuh kalian? Pahlawan. Kami benar-benar belum pernah lihat racun seperti ini. Ampuni kami. Iya, racun jenis ini, kami bahkan belum pernah lihat. Bagaimana mengobatinya? Kalau tidak bisa obati, tahan dulu efeknya juga boleh. Setidaknya beri aku waktu untuk mencari. Ping Yisi itu. Ini benar-benar apa? Aku tahu. Kalian semua tabib gadungan. Kalau tabib gadungan, tidak pantas hidup di dunia ini. Harusnya mati saja. Pahlawan, ampun. Para kakak. Aku juga tidak ingin membunuh kalian. Jangan-jangan kalian sengaja menyembunyikan kemampuan. Takut aku tidak bayar? Tidak. Ada ide. Aku beri kalian masing-masing minum sedikit darahku. Aku lihat kalian bisa mengobati atau tidak. Mana mungkin tidak sakit kalau dipotong? Tunggu dulu, pahlawan. Kami sedang memikirkannya. Orang ini tampaknya gila. Kalau kita tidak mengobatinya, lambat laun kita akan dibunuhnya. Betul, lebih baik kita bunuh dia dulu. Baiklah, setuju. Pahlawan, kami tahu cara mengobatinya. Sungguh benar. Bagus sekali. Sudah kuduga. Kalian orang-orang tua, kalau tidak dipaksa, kalian tidak akan menemukan cara. Cepat katakan, bagaimana mengobatinya? Sederhana, karena kamu keracunan, kami akan menusuk jarum dulu. Lalu mengikatmu, baru akhirnya racunmu bisa dikeluarkan dari tubuh. Baik, cepat. Perlukah ditusuk sebanyak itu? Hanya begini racun tidak akan keluar bersih. Tapi kamu di dalam tong ini tidak bisa lari. Menurut kami, lebih baik kamu berguling dari sini. Ya, betul. Beneran? Beneran atau tidak kamu harus berguling? Ayo, berguling. Ayo. Kakak Tian, kenapa kau di sini? Bagaimana kabarmu? Pusing. Kakak Tian, kuat tidak? Tidak kuat lagi. Aku sangka, orang terakhir yang kulihat dalam hidupku. Ternyata adalah kamu. Aku juga tak menyangka akan mati bersamamu. Coba bayangkan, kalau saat ini ada sebotol anggur enak. Alangkah nikmatnya. Ya. Kalau ada wanita lagi, pasti lebih baik. Kebiasaan buruk susah diubah. Murid utama Gunung Hua sampai merosot, bergaul dengan bajingan kelas rendah. Di dunia persilatan. Sungguh menggelikan. Bukankah kau sudah pulang? Kenapa masih di sini? Jangan kira dengan dukungan si iblis perempuan. Masalah ini selesai. Kuberitahu, yang benar tetap benar, yang jahat tetap jahat. Selamanya tidak akan rukun. Bahkan kalau pasangan Yubukun melaporkan hal ini ke pemimpin Zuo, tidak akan banyak perubahan. Lihat, baru saja pasangan itu turun gunung, kalian sudah kutangkap basah. Dengan kesalahan besar ini,
Apa maumu? Ingin kalian mati? Tidak apa-apa, Kakak Tian. Tentu saja ada masalah. Coba kau rasakan sendiri. Kalau aku tidak keracunan, dia bukan lawanku. Harimau jatuh ke dataran rendah dihina anjing. Bangun. Jangan banyak bicara, Ling Huchong. Kalau kamu masih menganggap diri sebagai murid aliran baik, bunuh dia dengan pedangmu. Kamu juga tidak jauh lebih baik darinya. Aku tidak akan membunuh siapapun. Baiklah, kalau begitu aku bunuh kalian berdua. Lalu telanjangi dan arak kalian di jalanan. Kukatakan kalian ketahuan saat berbuat mesum. Gurumu tidak akan bisa lagi disebut pedang Junzi. Kalau mau berbuat mesum, aku hanya mau denganmu. Sialan, kenapa nasibku selalu begini? Kalau tidak mau, jangan pukul aku. Cepat bangun. Gimana? Mau kubuka atau kalian buka sendiri? Kok kamu punya hobi seperti ini? Diam saja ya. Baik, aku yang bergerak. Saudara Tian, apa sebenarnya maumu? Kamu buka atau tidak? Ling Huchong, jangan biarkan dia mengintimidasi. Kalau mati ya mati, 18 tahun lagi aku lahir kembali sebagai pahlawan. Baik, kukabulkan permintaanmu. Tunggu. Aku buka. Sungguh keterlaluan. Kamu juga, hal sebesar ini. Kenapa tidak bilang ke ayahmu? Aku takut ayah tidak setuju, makanya aku. Makanya kamu mencuri, ya? Shi Xiang, Shan'er hanya terlalu khawatir menyelamatkan Chong'er. Jadi sempat tidak berpikir jernih. Tidak berpikir jernih? Aturan Huashan, jika mencuri melihat kitab rahasia tanpa izin ketua, apa hukumannya? Ayah, ini bukan kesalahan Dashige. Hukum saja aku. Diam. Segera ikut aku kembali ke Huashan. Ayo pergi. Shi Xiang, aku ikut dengan kalian. Tidak perlu. Bawa Denuo dan yang lain, temuiku. Di kuil Weituo 10 li dari sini. Ayo. Tak disangka, hari ini kalian berdua jatuh ke tanganku. Aku sangat senang melihatmu, sangat senang. Berikan aku penawarnya. Dongfang, aku begitu baik padamu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Aku memperlakukanmu bagaimana? Kenapa hari itu kau ajak aku ke tebing? Apa kamu berkomplot dengan gurumu yang munafik itu? Kamu ingin membunuhku? Kenapa aku harus membunuhmu? Karena aku adalah iblis dari sekte iblis. Apakah kamu memang begitu? Kalau aku adalah kamu, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja tidak. Benar-benar tidak? Tidak. Lepaskan kakak seniorku. Guru. Yubukun, kamu datang tepat waktu. Aku belum menghitung denganmu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu menyergapku, masih bertanya apa yang kuinginkan? Aku ingin membunuhmu. Nona Dongfang, bagaimana kondisimu? Ayah, dia sepertinya terluka parah. Iblis, tidak menyangka kamu juga punya hari ini. Matilah, ayah. Guru. Apa kesalahannya? Kenapa kamu ingin membunuhnya? Dia adalah iblis, kalau tidak punya, pasti akan jadi lucu. Pasti akan menjadi binatang tak lucu. Tapi dia tidak melakukan hal yang menyakiti kita sama sekali. Itu pun tidak boleh dilepaskan. Saudara Tian, cepat bawa dia pergi. Cepat. Chong'er, minggir. Ayo cepat.
Apa itu? Pergi dulu, minggir. Chong Er, Kakak senior, bagaimana kondisimu? Chong Er, kamu benar-benar terlalu bodoh. Bagaimana bisa kamu melepaskan harimau kembali ke gunung? Guru, maafkan muridmu yang tidak berbakti. Di mana kitab rahasia Zisia? Ada di Lu Hao Er. Guru, adik junior mencuri kitab rahasia Zisia untuk menyelamatkan nyawaku. Jangan salahkan dia. Kalau guru tidak mengizinkanku, aku pasti tidak berani mencuri kitab rahasia Zisia. Jangan salahkan dia. Kalau guru tidak mengizinkanku, aku pasti tidak berani mencuri kitab rahasia Zisia. Aku sama sekali tidak berani melihat kitab rahasia Zisia. Ayo, kembali ke Huashan. Ayo pergi. Kakak senior, pelan-pelan. Lu Hao Er. Lu Hao Er, Lu Hao Er. Jangan khawatir, aku hanya menekan titik akupunturnya saja. Ternyata begitu, hampir membuatku mati ketakutan. Chong Er, cepat lepaskan titik akupunturnya. Baik, guru. Karena aku tidak mau melihat kitab rahasia. Jadi dia mau baca mantra ke saya nggak bisa ngehentiin dia. Makanya saya tusuk titik akupunturnya. Lu Hao Er, Lu Hao Er. Shifu dateng. Lu Hao Er. Kamu tusuk titik akupuntur apa? Dia mati. Lu Hao Er, Lu Hao Er, Lu Hao Er. Bangun, Lu Hao Er. Lu Hao Er, Lu Hao Er. Shifu, dia nggak mungkin mati. Saya barusan cuma tusuk titik akupuntur langsung aja. Buku rahasia mana? Lu Hao Er, Lu Hao Er. Buku rahasia. Buku rahasia mana? Shifu, waktu saya pergi, jelas-jelas taruhnya di sini. Kamu. Kakak senior. Shifu, murid tahu salah, murid nggak berbakti. Ayah, semua ini salah anak perempuan. Jangan salahin kakak senior. Shifu, pasti ada orang yang nyuri buku rahasia Zisia. Murid meski harus naik gunung berpisau, masuk ke minyak mendidih. Juga pasti bantu Shifu cari balik, 1 halaman gak kurang. Kalau nggak ketemu gimana? Jangan-jangan udah disalin orang? Masa itu masih bisa jadi ilmu rahasia eksklusif sekte Huashan kita? Chong Er, kamu jujur aja. Kalau kamu yang ambil, keluarin. Shifu nggak bakal marahin kamu. Shifu, murid jamin, kalau ada orang yang intip buku rahasia Zisia, 10 bunuh 10, 100 bunuh 100. Kalau Shifu masih curiga itu perbuatan murid, ya Shifu. Tampar aja saya sampai mati. Ayah, kakak senior, dia pasti nggak bakal ngelakuin gitu. Ayah? Kok bisa gini? Lu Hao Er, Lu Hao Er. Enggak. Xinyan, Shifu sama adik Shimei pergi lama banget. Jangan-jangan ada apa-apa. Iya, Xinyan. Gimana kalau saya sama kakak senior kedua balik ke Huashan dulu? Ini. Xinyan, itu adik Lin. Xinyan, Shifu mereka balik. Kakak senior. Shifu. Kakak senior, lu kamu udah membaik kan? Kakak senior lu mana? Kakak Shiji. Chong Er, akhirnya ada apa sih?
Kakak Shiji, jangan nangis. Kamu juga buat nyobatin penyakit kakak senior. Semua ini salah saya. Kalau bukan karena aku, Lu Houer tidak akan mati, dan kitab rahasia Zixia ayah juga tidak akan hilang. Kamu dan kakak senior tumbuh bersama, hubungan sangat baik. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak menolong. Kamu tidak menyalahkanku? Jangan bodoh, mana mungkin. Kalau gantian aku juga akan melakukan hal yang sama. Xiao Linzi, kamu bilang, kenapa Tuhan begitu tidak adil? Kenapa harus membuat Lu Houer mati begitu cepat? Jangan sedih, kakak senior. Percayalah, arwah kakak senior Lu di surga. Tahu kamu sedih seperti ini, pasti tidak akan tenang. Xiao Linzi, Kalau Shifu dan Shimu melihatmu sedih seperti ini, mereka akan lebih sedih. Kamu mengerti? tak disangka, begitu kita meninggalkan Gunung Hua, banyak hal terjadi. Kitab rahasia Zixia, siapa yang mengambilnya? Saat itu di Gunung Hua hanya ada Chong Er dan Dayou. Jangan-jangan kamu curiga, Chong Er yang membunuh Dayou, lalu mencuri kitab rahasia Zixia? Kakak senior, Chong Er besar di Gunung Hua. Wataknya kamu pasti sangat kenal. Tapi kalau bukan dia, siapa lagi? Siapa? Aku tidak tahu. Tapi pasti bukan Chong Er. Aku juga berharap bukan dia. Tak disangka Shifu masih mencurigaiku. Mohon Ketua Yu keluar menemui. Hamba ada hal ingin bertanya. Hamba adalah Yu Bukun dari Gunung Hua. Boleh tahu dari sekte apa tuan-tuan? Kupikir Ketua Yu hanya tertarik pada pedang bisie, ternyata pada orang tak berarti seperti kami. Juga tertarik. Kalau memang orang tak berarti, jangan ganggu Shifuku. Pergi. Dengar-dengar Ketua Yu menerima putra Komandan Jin Wei Lin Senan sebagai murid. Sudah lama mendengar ilmu pedang kalian hebat, tiada tanding di dunia persilatan. Pasti menganggap rendah kitab pedang bisie. Jadi kami berani meminjam kitab pedang dari Ketua Yu untuk dilihat. Kurasa tuan-tuan semua salah. Hamba tidak punya kitab pedang bisie. Kalau tidak padamu, di mana lagi? Si Yu, kalau tahu diri, serahkan kitab pedang bisie. Kalau tidak, jangan salahkan kami tidak kenal ampun. Berdosa. Berani bicara sembarangan. Serang.
Adik seperguruan. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Shifu, mereka? Berhenti. Guru, Sudah jatuh ke tangan kalian, bunuh saja kalau mau bunuh. You di dunia persilatan, semua orang tahu, membunuhku mudah. Ingin menghancurkan reputasiku, itu mustahil. Merusak reputasimu tidak sulit, istrimu dan putrimu. Wajahnya tidak buruk, lebih baik kita bagi-bagi. Jadikan selir, dengan begini. Tuan Yu di dunia persilatan akan semakin terkenal. Tuan Yu, asal-usul kami. Mungkin sudah kau tebak sebagian. Kami bukanlah pahlawan dunia persilatan, tidak ada yang tidak kami lakukan. Beberapa saudara kami suka wanita, kalau sampai menyinggung istri dan putri terhormat, itu tidak baik untuk wajahmu. Baiklah, kalau kalian tidak percaya. Silakan periksa tubuhku saja, lihat apakah ada kitab pedang bisie yang kalian cari. Aku sarankan, lebih baik kau serahkan sendiri. Kalau diperiksa satu persatu, sampai ke istrimu dan putrimu. Belum tentu enak dilihat, jangan sembarangan, semua bencana ini. Karena aku Lin Pingxi yang menyebabkan. Aku beritahu kalian, keluarga Lin memang punya ilmu pedang. Tapi sudah diturunkan banyak generasi, sampai ke generasiku. Sudah tidak ada kitab pedang bisie lagi. Aku berkata benar, percaya atau tidak terserah kalian. Baik. Kalau begitu hari ini aku bunuh kau. Berhenti. Saya Lu Bai dari sekte Songshan. Ternyata pahlawan Lu, senang bertemu. Tidak tahu nama-nama terhormat, mengapa tidak tunjukkan wajah asli? Kami kebanyakan orang kecil dari dunia hitam. Nama julukan yang sangat buruk, kalau disebutkan. Takutnya mengotori telinga para ahli dunia persilatan. Mari bicara terbuka, semua orang tahu. Keluarga Lin dari pengawal Fui, punya kitab pedang bisie. Dipelajari bisa tak terkalahkan di dunia. Lin Zenan dan istrinya dibunuh. Lalu ada yang iri, kitab pedang bisie ini. Lin Zenan dan istrinya. Siapa yang membunuh, orang luar tidak tahu detailnya. Kami hanya dengar, si pedang suci ini menggunakan tipu muslihat. Membohongi putra Lin Zenan. Hati mati masuk ke sekte Huashan, kitab pedang itu. Tentu juga dibawa ke sekte Huashan. Itu mungkin belum tentu, ilmu pedang sekte Huashan sangat hebat. Dan ilmu dalam Master Yu, Zixia Shengong. Bahkan terdepan di dunia persilatan. Adalah ilmu dalam paling ajaib, bagaimana mungkin? Ingin merebut ilmu pedang dari sekte lainnya. Ada jurus pedang apa yang hebat dari Yu Bukun? Setelah aliran Qi dan aliran pedang dari sekte Huashan berpisah. Aliran Qi yang menduduki Huashan cuma fokus pada latihan Qi. Ilmu pedangnya sangat biasa dan kekanak-kanakan, tapi kalian semua lihat sendiri kan. Sekarang mereka berhasil ditangkap oleh kami beberapa orang tak bernama ini. Tentu saja Yu Bukun sadar akan kelemahannya sendiri. Dia sangat ingin mendapatkan pedang bisie untuk mempelajari ilmu pedang yang lebih baik. Agar tidak cuma punya nama kosong. Dan mempermalukan diri sendiri ketika sampai pada situasi genting. Kata-kata ini memang masuk akal. Kami para orang bawah tanah yang tidak terkenal, bicara soal kemampuan. Di mata para ahli besar seperti kalian, memang tidak berharga sama sekali. Kami juga tidak berani memiliki niat serakah untuk pedang bisie itu. Tapi selama lebih dari 10 tahun terakhir, atas kebaikan Tuan Lin dari Jinwei, yang menghargai kami, setiap tahun dia selalu memberi hadiah yang berlimpah. Ketika anak buahnya menjalankan tugas melewati gunung kami, semua saudara kami menghormati dia, tidak ada yang mengganggu mereka sama sekali. Kali ini kami dengar Tuan Lin karena buku pedang ini. Sampai kehancuran keluarganya, kami semua akhirnya merasa marah atas keadilan. Karena itu kami mau menagih hutang ini pada Yu Bukun. Karena kebetulan hari ini ada aliansi dengan Huashan, yaitu para ahli dari 5 sekte pedang di sini. Bagaimana penanganan untuk masalah ini? Kami ikuti keputusan pahlawan Lu ketiga. Saya pasti akan menurutinya. Saudara ini sangat ramah, kami sekte Songshan menerima kebaikan ini. Mengenai jabatan kepala sekte Huashan, menurut pendeta Zuo kami, seharusnya dipegang oleh Tuan Feng Buping. Dan hari ini Yu Bukun juga sudah melakukan hal yang sangat keji dan tidak bermoral ini. Saya pikir lebih baik Tuan Feng yang membersihkan rumahnya sendiri.
Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang memberikan saya kehormatan ini. Yubukun, kejahatanmu terlalu banyak, dosamu tidak bisa dimaafkan. Menurut peraturan sekte Huashan, kamu harus dihukum mati. Keturunan aliran pedang. Untuk jabatan kepala sekte Huashan, kamu sampai melakukan rencana jahat seperti ini. Feng Buping, meskipun kamu membunuhku, nanti apa muka yang kamu tunjukkan untuk bertemu dengan para nenek moyang sekte Huashan kita? Benar-benar seorang munafik, sudah mau mati masih berakting. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi.